Oh itu Pak, masukin PPT mana? Pak, masukin PPT. Yang itu loh, yang screen itu loh. Ini. Mana tadi gimana? Iya, kita mulai lagi ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Tadi jadi bahwa ilmu ekonomi itu ya muncul karena adanya apa? Kelangkaan sumber daya. Ya. Jadi kelangkaan sumber daya disebabkan oleh apa? Banyaknya keinginan dan kebutuhan tiap masyarakat karena mereka punya keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga sumber daya kita menjadi langka. Nah, bagaimana seseorang memanage ya supaya tidak terlalu menjadi langka ya. Jadi muncullah ilmu ekonomi yang akhirnya definisinya menjadi apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Ya, bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Nah, kemudian ya setelah kalian masukkan ke ini ya, ke apa namanya ke kepala masing-masing, jangan sampai lupa mengenai definisi ilmu ekonomi. Apa yang melatar belakanginya dan sebagainya. Kalau Adam Smith kemarin punya pendapat bahwa masyarakat itu bisa sejahtera dengan sendirinya secara alami. Ya. Artinya kalau secara alami pemerintah itu tidak ikut serta dalam mengatur urusan ekonomi. Jadi secara alami saja ada yang berjualan, ada yang memproduksi barang, memproduksi jasa, ada yang beli ya. Sehingga muncullah kesejahteraan dalam masyarakat. Itu pendapatnya Adam Smith. Nah, kemudian para ekonomi itu mempelajari apa aja, yaitu bagaimana masyarakat membuat keputusan. Artinya apa? Bahwa sumber daya alam itu langka, ya. Jadi gimana mengelola ya supaya sumber daya itu menjadi tidak langka gitu ya. Kemudian bagaimana masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain. Nanti kita akan melihat bagaimana pertemuan dagangan ya. Kemudian beragam kekuatan dan tren yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Itu yang 3 hal itu sebenarnya yang dipelajari oleh ekonom dari zaman dulu ya. Jadi kalau misalnya kita ini lagi ya menjadi prinsip-prinsip, ada 10 prinsip ekonomi, yaitu 1, bagaimana masyarakat mengambil keputusan ya. Nah, orang menghadapi trade off. 1, trade off itu apa sih? Kalian tahu nggak trade off? Pilihan-pilihan. Jadi pada saat orang bagaimana dia memilih apakah dia mau sekolah, apakah dia mau bekerja. Ya. Jadi apa yang dipikirkan? Biasanya kita kan kalau memilih seperti kalian kemarin memilih di Universitas Shahid kuliahnya apa di Universitas Gunadarma misalnya, ya. Kalian pasti punya kalau di Shahid kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau di Gunadarma kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kejauhan. Sehingga kalian memutuskan misalnya untuk kuliah di Shahid, ya. Jadi bagaimana orang-orang mengambil keputusan menghadapi trade off. Kemudian biaya ya. Kalau kita misalnya ngambil di kuliah di Shahid misalnya, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Kan itu kan menjadi bahan pertimbangan kalian kan dalam mengambil keputusan kuliah di mana, ya. Kemudian orang akan rasional berpikir pada batas-batas. Mungkin ada batas-batas ya. Kemudian orang tanggap terhadap
insentif. Misalnya kalian kalau bekerja di perusahaan A gajinya 10 juta. Tapi kalau di perusahaan B gajinya 3 juta. Milih yang mana? Yang A. Yang A lah ya. Nah, itulah orang tanggap terhadap insentif. Kemudian bagaimana masyarakat berinteraksi? Ya. Artinya apa? Perdagangan yang terjadi harus menguntungkan semua pihak. Kemudian pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Menurut kalian yang terjadi sekarang, kan banyak tuh ya penjualan online, beli jual online ya. Itu termasuk pasar bukan? Termasuk, Bu. Termasuk, Bu. Termasuk. Benar. Karena ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Walaupun terjadi di wilayah ya. Nah, pasar yang zaman dulu ya yang masih sekarang tradisional itu bisa terjadi tawar-menawar. Tapi kalau beli online jarang ya, kayaknya tawar-menawar. Ada nggak yang tawar-menawar dalam transaksi? Ada, Bu, Bukalapak, Bu. Bukalapak ada. Bukalapak ada tawar. Ada, Bu. Kebiasaan. OLX, Bu, juga, Bu. OLX sudah mati. OLX sudah mati. Sekarang orang gue beli di situ. Nah, itu termasuk pasar ya. Jadi pasar Senin, kita mengenal ada pasar Senin, pasar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ada nggak? Pasar Minggu, pasar Sabtu ada nggak? Nggak tahu ya. Jadi yang ada itu kan pasar Minggu, pasar Senin ada nggak ya? Pasar Senin. Kalau pasar Selasa kayaknya nggak ada ya? Ada, pasar Rebo. Pasar Rebo. Pasar Rebo, Bu. Ya. Pasar Kemis. Pasar Jumat ada. Ya, pasar Jumat ya. Nah, itu Pak, yang penting ada pertemuan. Pasar Minggu. Pasar Minggu. Nah, yang penting dalam pasar tersebut ada pertemuan antara penjual dan pembeli ya. Itulah yang dimaksud pasar dalam ilmu ekonomi. Kemudian pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Misalnya pemerintah membuat aturan-aturan yang nanti akan menguntungkan pasar, baik pembeli maupun penjual. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Kemudian bagaimana perekonomian bekerja secara keseluruhan? Yaitu standar hidup. Ya, standar hidup suatu negara itu tergantung dari banyaknya barang dan jasa. Kemudian harga-harga meningkat ya jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Apa yang terjadi ketika uang beredar terlalu banyak di masyarakat? Apa yang terjadi? Inflasi, Bu. Inflasi. Ya, betul, inflasi. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata inflasi ya. Nanti kita belajar ya di dalam ekonomi mikro ini ya. Kemudian masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ya. Jadi masyarakat kita semua ya sebagai negara ya kita menghadapi pilihan-pilihan ya. Trade-off jangka pendeknya kita dalam ilmu ekonomi adalah pemilihan inflasi dan pengangguran. Kita pelajari satu persatu ya. Ya mengenai bagaimana ya masyarakat mengambil keputusan ya. Jadi bahwa kita ada trade off atau pilihan-pilihan dalam hidup ini, ya kan? Misalnya kalian ya calon suami atau calon istri, udah punya belum? Belum. Malika udah. Jodohnya belum kelihatan. Ya, siapa yang muda? Malika, Bu. Malika, jangan pacaran. Pokoknya kalau pacaran ibu nikahin aja deh. Emang ibu punya ya. Jadi ya, yang menikah muda itu lebih baik ya daripada berdua-duaan pacaran. Iya, Bu, benar. Sekalian diserahkan orang tua ke orang yang belum tentu sayang dengan kalian ya. Tuh, Rana dengerin aja deh. Ya. Nah, mungkin kalian akan memilih calon suami A, B, C, D, E, ya kan? Kalian misalnya kalau yang A itu orangnya baik banget ya, tapi dia nggak punya duit, miskin.
Kalau yang B yang B orangnya yang B orangnya jahat, galak, Tapi ya KDRT, tapi dia kaya banget, uangnya banyak, kerjanya oke. Milih yang mana? nggak apa-apa. Nggak ada, nggak milih dua-duanya. Nggak dipilih dua-duanya, berarti nanti milih yang C ya. Artinya dalam setiap pilihan bahwa kalau misalnya di dunia kita beli burger seperti pada gambar ini ya, kita tidak ada yang gratis. Ya nggak sih? Sekarang kamar mandi aja. Benar. Kamar Bayar, Bu. bayar. 2.000. 2.000 ya. Mandi 5.000 ya. Tidak ada yang gratis. Jadi orang akan menghadapi trade off. Apa sayang? Pak, ini nggak bisa keluar gambar ibu, Pak. Nih, kameranya kenapa tuh? Gambar ibu kelihatan nggak? Enggak, gambar satu. Kelihatan tadi. Nih, anak ibu nih. Halo. Halo. Aku siapa namaku? Mirip ibu ya. Padahal udah Mirip ngumpul ini tahu nggak? Orang anaknya gimana sih? Ya. Nah, ketika orang memilih ya, kalian pasti sudah punya pertimbangan-pertimbangan. Kalau saya milih yang A, berarti saya ini nanti harus berjuang keras karena harus membantu perekonomian keluarga. Ya kan? Tapi kalau saya milih yang B, hidup nyaman, tentram, banyak uang, tapi suami kita galak. Pasangan kita sangat galak gitu. Ya KDRT dan sebagainya. Jangan ngomong sama dua-duanya gitu ya. Tapi kan misalnya kita harus memilih, ya kan? Ketika kalian memutuskan sesuatu hal, ketika kalian harus memutuskan, Dia nyanyi yang di SpongeBob. Ikutan kali, Bu. memutuskan suatu hal kan kalian sudah mempertimbangkan, ya kan? Misalnya kalau di sini contohnya ya, mau makan apa mau makan atau pakaian misalnya, mau makan atau pakaian ya. Jadi kalau misalnya kita memilih, kira-kira mau milih makanan dulu atau pakaian dulu? Makanan, karena kan makanan itu kebutuhan dasar misalnya ya. Tapi kalau makan tapi nggak pakai baju, ya malu lah. Berarti pakaian dulu kan Rana gitu mah ya. biasa ya. Jadi semua pilihan yang menjadi keputusan kita, yang akhirnya kita membuat satu keputusan, pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik karena kita sudah memikirkan konsekuensinya, ya kan? Misalnya kita mau jalan-jalan apa mau kerja? Coba, mau jalan-jalan apa mau kerja? Jalan-jalan ya. Kerja sambil jalan-jalan. Ya, teman-teman Jalan-jalan. gimana sih libur tapi nggak bisa jalan-jalan ya? Nah, antara jalan-jalan sama bekerja, mau milih yang mana? Kerja sambil jalan-jalan. Kerja sambil jalan-jalan, Bu. Boleh. Jadi harus pilih salah satu. Tetapi pilihan yang kalian pilih itu harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang terukur ya. Misalnya, kalau misalnya saya leisure time, jalan-jalan, memang kita sudah punya uangnya, sudah punya waktunya, keadaan kita sehat, negara tidak sedang melakukan apa namanya sekarang ini kita nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang dan sebagainya gitu ya. Itu ya. Nah, kemudian di dunia ekonomi kita mengenal adanya pilihan efisiensi dan versus equity. Ya, apa sih sebetulnya ya efisiensi versus equity ya? Nah, kita lihat ininya, apa namanya tuh definisinya. Efisiensi adalah masyarakat mendapatkan manfaat optimal ya atas penggunaan sumber daya yang langka. Ya, tadi kan sumber daya kita langka, tapi masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal. Itu efisiensi. Nah, bedanya dengan equity adalah manfaat dari sumber-sumber daya tersebut didistribusikan secara adil ke masyarakat. Ya, jadi yang satu efisiensi itu ketika masyarakat secara optimal bisa ya memanfaatkan sumber daya yang
langka tadi. Kalau equity apa? Manfaat sumber daya tersebut merata secara adil di masyarakat. Nah, ini merupakan pilihan bagi sebuah negara mau efisiensi atau mau equity. Bagi suatu perusahaan mau efisiensi atau mau equity. Ketika perusahaan memilih efisiensi, berarti biasanya equity-nya itu akan berkurang. Ya, efisiensinya akan meningkat. Nah, sekarang perusahaan banyak yang efisiensi. Jadi kita memanfaatkan sumber daya yang langka tersebut secara optimal, ya. Berarti efisiensi dan equity. Ya, lalu masih kedengeran nggak? Halo? Kedengeran, Bu. Ya. Kemudian biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Waktu kita mengambil keputusan, kita pasti memikirkan kalau kita kuliah di kampus Syahid berarti biayanya sekian, tapi di Gunadarma biayanya sekian, misalnya ya. Nah, atau mau bekerja atau mau kuliah. Ya, kalau kuliah maka saya akan mendapatkan gelar sarjana, biaya saya yang saya keluarkan sekian. Tapi kalau saya bekerja, ya paling saya mengeluarkan biaya untuk transport dan makan misalnya, ya, sehingga saya punya uang sekian gitu ya. Apa mau masuk kelas atau mau tidur di rumah? Sekarang nggak ada kampus, Bu, nggak ada yang masuk kelas ya. Jadi belajar bisa sambil di atas tempat tidur gitu ya. Lanjut ya. Kemudian ya biaya adalah apa yang Anda korbankan ya. Kita pasti mengeluarkan uang untuk sesuatu, ya kan? Karena tadi tidak ada yang gratis, semua berbayar. Nah, kemudian ada batas-batas ya. Jadi bahwa ya perubahan marginal menjelaskan penyesuaian terhadap suatu rencana kerja yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita selalu memikirkan ya tadi apa keuntungannya ketika kita memutuskan A, ketika kita memutuskan kita kuliah daripada kita bekerja. Ya, ada keuntungan-keuntungan yang dipikirkan ya. Kemudian tadi kalau insentif kalian bisa lah ya, misalnya tadi yang perusahaan A gajinya 10 juta, perusahaan B gajinya 3 juta, maka kita akan memilih perusahaan A yang gajinya lebih banyak. Ya, contohnya di sini ya, bintang bola basket ya, LA Lakers yang memilih untuk tidak kuliah ya ketika lulus SMA karena dia udah punya kontrak $10 ya, $10 juta ya. Kalau kalian misalnya di kontrak $10 juta, kalian kuliah apa mau ngambil $10 juta? $1. Ya iyalah, ya itu namanya orang tanggap terhadap insentif. Ya beda ya. Kemudian perdagangan menguntungkan semua pihak. Tadi yang Ibu bilang, jika misalnya kalian tawar-menawar, kalau kalian misalnya di Tanah Abang, ya, itu kan kalian sering tawar-menawar nggak? Sering tawar-menawar nggak di Tanah Abang? Kalau yang suka ke Tanah Abang, ini kan cowoknya cuma 9. Iya. Iya, Bu. Ya. Nah, Iya, Bu. biasanya pedagang itu nanti bisa putar balik, kemudian dia hitung-hitungan dengan kalkulator, ya. Kemudian dia akan menghitung kira-kira dia tuh memang menguntungkan nggak kalau misalnya harga yang diminta oleh pembeli tersebut, ya. Maka kalau terjadi perdagangan atau jual beli itu sudah terjadi, walaupun dengan harga yang turun karena tawar-menawar, biasanya pedagang itu sudah menghitung bahwa dia untung. Apalagi pembeli kan ya. Jadi baik pedagang maupun pembeli harus hitungannya adalah untung. Ya, pedagang untung, pembeli juga untung. Kalau tawar-menawar, pembeli juga harus untung lah ya. Kalau pedagang, dia juga sudah menghitung, pasti dia juga untung. Ya, kira-kira itu ya. Kemudian pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Ya. Nah,
Ada juga yang disebut dengan market ekonomi, adalah suatu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Itu market ekonomi. Kemudian pasar ya. Dalam sebuah market ekonomi, rumah tangga menentukan akan kerja di perusahaan apa dan akan membeli apa dengan pendapatan mereka. Perusahaan menentukan siapa yang dipekerjakan dan barang apa yang dihasilkan. Ya, jadi pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi yang mungkin kalau kita lihat itu kalau di masyarakat kan ada rumah tangga itu sebagai pembelinya ya ataupun menyediakan tenaga kerja ya itu disebut dengan market ekonomi. Kemudian ya tadi ya bahwa Adam Smith tahun 1776 menyatakan bahwa kita itu bisa sejahtera, masyarakat bisa sejahtera ya tanpa ada campur tangan pemerintah. Ya. Jadi semua itu berjalan dengan alamiah, seperti ada invisible hand. Invisible hand itu tangan-tangan tidak tampak. Artinya seperti ada yang mengatur dalam kegiatan ekonomi. Ya. Jadi misalnya gini, kalian kan pembeli nih ya, kalian pernah nggak ke toko satu ke toko yang lainnya untuk membandingkan harga? Kemudian ternyata di toko yang lain yang paling terakhir adalah harganya lebih murah daripada toko yang pertama, maka kalian akan membeli yang toko terakhir. Ya, itu kira-kira diatur atau diatur oleh pemerintah apa kalian sendiri yang memutuskan? Sendiri. Artinya ada seolah-olah ada yang mengatur bahwa orang harus bergerak mencari tempat yang harganya lebih murah, ya. Kemudian, kemudian rumah tangga dan perusahaan akan mempertimbangkan harga saat mengambil keputusan, ya. Jadi keduanya baik perusahaan maupun rumah tangga, perusahaan adalah sebagai apa? Penjual, ya. Sedangkan rumah tangga perannya sebagai pembeli atau konsumen, ya. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada perusahaan, ada rumah tangga. Dan mereka, ya, ketika mengadakan perdagangan atau menjual suatu barang atau membeli suatu barang, kedua pihak itu sudah memperhitungkan manfaat dan biaya, ya, dari tindakan mereka, dari mereka menjual, dari mereka membeli. Mereka sudah memperhitungkan manfaat bagi pelanggan, ya, tetapi juga bagaimana biaya, ya, sudah dipertimbangkan juga oleh pelanggan ketika dia harus mengeluarkan biaya. Biaya adalah sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Dia udah mengeluarkan uang, tapi juga dia harus merasakan manfaatnya, ya. Nah, sehingga ya ketika terjadi pembelian atau ketika terjadi pengambilan keputusan membeli, maka hasilnya adalah memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, ya. Nah, kemudian ternyata pemerintah itu ya sebenarnya mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar, ya. Pernah nggak kalian mendengar ada kegagalan pasar misalnya? Misalnya ada tengkulak-tengkulak atau penimbun-penimbun yang sekarang terjadi. Tadi penimbun apa? Masker, ya, penimbun masker. Itu sebenarnya terjadi kegagalan pasar ketika terjadi penimbunan suatu barang. Ya. Nah, pemerintah bisa ikut peran serta nggak untuk supaya harga masker itu masker itu lebih seperti biasa lagi, kembali seperti biasa? Kemarin kalian udah masih beli masker? Masih. Harganya berapa? 300.000. Satu box, ya. Nah, ya satuannya itu kalau ibu kemarin beli 6 sampai 6.000. Padahal biasanya kita beli sebanyak berapa? Harga berapa? 1.000.
Nah, pemerintah bisa nggak punya peran supaya tidak harganya 300.000 per box, harganya tidak 6.000? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa ya. Bisa, Bu. Harusnya pemerintah bisa. Nah, inilah yang belum dilihat oleh Adam Smith. Ya, dengan Adam Smith mengeluarkan statement bahwa ya seperti ada invisible hand atau seperti ada tangan-tangan yang mengatur. Ya. Padahal ya tidak seperti itu. Nanti pemerintah harus ikut serta dalam ya meningkatkan hasil-hasil pasar untuk mendukung yang namanya efisiensi dan equity. Apa tadi efisiensi? Masih ingat nggak? Harga yang optimal, manfaat yang optimal. Iya, jadi masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal dari sumber daya yang penggunaan sumber daya yang langka, yaitu efisiensi. Nah, itu harus terjadi efisiensi dan juga equity-nya, ya, bahwa manfaatnya secara adil dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya. Nah, ini adalah pilihan yang sulit. Tadi kita sudah belajar di trade-off. Ya, ketika masyarakat harus memilih dua hal. Ya, dalam ekonomi ada efisiensi dan equity diversuskan. Jadi memilih yang mana nih, mau efisiensi atau mau equity. Ya. Nah ya, jadi kegagalan pasar bisa juga terjadi ya ketika ya sumber dayanya efisien dengan kekuatannya sendiri gagal ya. Kemudian juga salah satu penyebab kegagalan pasar adanya externality, yaitu dampak tindakan seseorang atau perusahaan terhadap kesejahteraan orang lain, misalnya polusi luar biasa sekarang, polusi ya, pencemaran. Kalau perusahaan buang ya cemarannya keluar ya, sebetulnya kan itu nggak boleh ya, ketika industri-industri ya menghasilkan bahan-bahan cemaran yang dibuang keluar, itu yang terjadi adalah kegagalan pasar juga. Ya. Kemudian juga disebabkan oleh apa tadi ya? Adanya timbunan-timbunan yang dikerjakan oleh siapa? Timbunan barang itu dikerjakan oleh orang-orang yang punya duit atau orang-orang yang nggak punya duit? Punya duit. Iya, jadi mereka punya yang namanya market power. Ya, ada orang-orang yang punya duit banyak, mereka tahu nih harga masker bakalan melambung tinggi. Lalu mereka beli besar-besaran masker tersebut. Mereka aslinya punya duit kan ya? Ya, nah itu bisa, itu juga menyebabkan kegagalan pasar. Dia datang lagi. Kemudian ya standar hidup ya suatu negara tergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Jadi nanti kita akan belajar bahwa misalnya PDB ya, produk domestik bruto ya, kita itu dihitung dari total produksi nasional. Artinya berapa sih jumlah barang, berapa sih jumlah jasa yang dihasilkan Indonesia ini ya, sehingga menghasilkan satu angka yang kita sebut dengan penghasilan negara ya. Nah, kemudian nanti akan dibagi dengan jumlah penduduk kita itu ada berapa. Ya. Nah, itulah ya penghasilan atau PDB per kapita masyarakat Indonesia. Lalu ya, produktivitas. Ada yang tahu nggak produktivitas? Produktivitas apa sih? Kalian mungkin sering dengar bahwa tenaga kerja kita ya yang sehat itu menghasilkan barang berapa dalam tiap jamnya ya. Jadi kalau didefinisikan adalah besarnya jumlah barang atau jasa ya yang dihasilkan oleh pekerja dalam 1 jam ya oleh 1 orang pekerja. Berapa banyaknya barang, berapa banyaknya jasa dalam 1 jam seorang pekerja ya. Kemudian harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak ya.
Sudah ada yang mengerti tentang inflasi, yaitu peningkatan harga secara keseluruhan. Jadi kalau mau lebaran harga-harga meningkat bukan? Kalau mau lebaran atau mau puasa, harga-harga meningkat nggak? Harga-harga mahal meningkat. Sekarang nih kalau kita sampai chaos ya, mudah-mudahan enggak ya, itu harga-harga meningkat nggak? Harga-harga meningkat nggak? Coba tanya ibu kalian di rumah ya, sekarang sudah terjadi peningkatan harga tidak? Barang-barang. Sudah. Ya, karena kemarin sudah ada yang nimbun barang, sudah ada yang menjual harganya mahal, orang-orang sudah mulai belanja banyak, ya. Kemarin ya kita ada istilah apa namanya tuh? Istilah apa ketika orang kemarin tuh berlomba-lomba belanja ya, terutama yang di daerah Depok ya. Orang tuh menyerbu apa tuh mall, menyerbu ya toko-toko ya untuk membeli barang-barang kebutuhan khusus ya. Tetapi itu bukan inflasi, tapi itu adalah terjadi karena sesuatu hal. Misalnya kalau kita mau lebaran, kita mau Ramadan, itu harga-harga pasti naik. Ya, harga-harga pasti naik. Tapi itu bukan inflasi. Inflasi itu disebabkan karena banyaknya negara mencetak uang dan kemudian banyaknya uang yang beredar di dalam masyarakat, sehingga harga secara keseluruhan itu akan meningkat. Ya, karena nilai uangnya tuh turun, ya itu adalah inflasi. Kemudian ya bahwa ya ada pemilihan antara mau nganggur apa mau inflasi. Ya, ada trade off antara apa? Pemilihan tingkat pengangguran atau tingkat inflasi. Ya. Jadi ini yang dulu teorinya diungkapkan oleh Philip Koch, ya dia menunjukkan adanya trade off antara inflasi dan pengangguran. Jika pemerintah memilih inflasi turun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika pemerintah menurunkan inflasi? Halo, suara ibu kedengeran nggak? Pengangguran. Apa kira-kira yang terjadi ketika pemerintah memilih menurunkan angka inflasi? Pengangguran naik. Pengangguran naik. Pengangguran akan meningkat. Tuh kan heboh kan anak ibu lagi nih sini. Ya, nah kita sudah selesai ya materinya nih. Rangkumannya apa ya? Individu-individu dalam membuat keputusan mereka dihadapkan oleh trade-off atau pilihan. Kemudian orang yang rasional akan mengambil keputusan dengan cara membandingkan antara biaya dan keuntungan. Saya kalau memilih yang A, biayanya gimana, keuntungannya seperti apa. Ya. Kemudian pertukaran itu harus menguntungkan kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Kemudian pasar adalah tempat yang baik untuk mengkoordinasikan perdagangan dalam masyarakat. Dan pemerintah ya bisa ikut serta dalam meningkatkan hasil-hasil pasar. Produktivitas itu tadi apa? Besarnya jumlah barang atau jasa dalam 1 jam seorang pekerja. Ya, jadi kalau satu orang pekerja menghasilkan barang atau jasa berapa dalam 1 jam, ya? Nanti ini akan meningkatkan standar hidup dari masyarakat ketika produktivitasnya tinggi. Kemudian masyarakat dihadapkan dengan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Ketika kita milih inflasi, pemerintah menginginkan inflasinya rendah, maka pengangguran akan menjadi meningkat. Ya, kira-kira itu pertemuan hari ini ya. Udah jam berapa kita? Cepet ini. Ada yang ingin diskusikan atau yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak, sudah mengerti? Sudah mengerti? Udah ya, makan, lapar, yang belum mandi, jaga kesehatannya ya. Ibu tidak memberikan tugas, tapi kalian janji ya. Ya, kalian sudah mengerti semuanya. Tadi kira-kira
Itu pelajaran ekonomi kira-kira seperti itu, ya. Udah ngerti ya? Ada yang mau nanya nggak nih? 44 orang berapa orang nih? Nggak, Bu, nggak ada yang mau nanya. Nggak ada yang mau nanya. Bener nih? Iya, Bu. Lapar. Iya, Bu, udah lapar, Bu. Udah lapar ya, Ibu juga lapar ya, Ibu juga belum makan. Tapi Ibu udah mandi loh ya. Kalian pasti mandi tadi Ibu ya. Oke. Kan libur, nggak usah mandi, Bu. Iya. Ya udah, kita Mandinya tutup ya. Kuliahnya mudah-mudahan minggu depan ya kita sudah bisa kuliah atau belum ya? Belum. Ya, Belum, depan Bu. kayaknya Seminggu lagi, Bu. online ya. Nanti kita itu diskusikan online-nya mau seperti apa atau online-nya hanya 30 menit tapi materi sudah Ibu sampaikan di Siakat. Gitu, mau? Yes. Jadi kuotanya tidak banyak habis. Gimana? Benar, Bu. Ya, gitu ya. Jadi nanti Iya. kuliahnya kita Ya, Bu. saja, lebih banyak kepada diskusi, tapi kalian sudah baca materinya Ibu berikan di Siakat. Oke ya, Ibu tutup ya kelasnya ya. Mandi, Ya, Bu. istirahat, Bu. makan yang banyak ya. Iya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. ya sama-sama.